Yang muncul, yang melekat di sesuatu. Yang memiliki nilai unggul. Berarti kalau unggul perbandingan ya. Iya, berarti ada yang tidak unggul. Jadi perbandingan tidak ada yang unggul dan unggul atau tidak unggul. Kepala itu di kepala bapak ibu apa itu mutu? Mutu. Jangan pakai kualitas, jangan kata-kata kualitas, jangan ada. Itu tadi kemudian mutu. Yang mutu. Nilai Pak. Nilai. Nilai yang dibangun. Banyak perspektif mutu itu ya. Orang cantik itu Bermutu. Bermuka tua. orang ganteng itu Bermutu. Yang kedua sih. itu kalau misalnya perspektif nilai ya atau perspektif estetika. Kalau kita bicara tentang pendidikan iya. Ayo si bulan kemarin apa sih udah ngomongin tentang manajemen terus bicara TIM mau betul-betul belum hehe ini tadi berarti ya ini di awal aja dulu lah apa-apa. Oke, kita lihat dulu sebelum bicara jauh ke depan kita harus memperjuangkan kita lihat sampai sekarang pendidikan Islam di Indonesia secara kelembagaan proses output belum menunjukkan data yang menggembirakan. Kenapa coba? Human Development Index tahun 2024 kita ada di status 12 dari 190. ya, 1 negara di dunia dan ke-11 dari 24 negara di Asia Pasifik. Asia Pasifik ya, 11. Hanya Human Development Index ini itu ada kalau sekolah juga ada kesejahteraan dari masyarakat dari mulai rata-rata sekolah 7 tahun rata-rata sekolah warga usia 25 tahun. Nah ini sesuatu yang masih dianggap belum digembirakan. Paling kalau kita bicara Indonesia Emas 2045 yang sedang kelihatan sekarang itu adalah baru ranking FIFA yang diusahakan secepat mungkin. Perjuangan untuk bisa meningkatkan ranking sepak bola kita di pentas dunia juga sama. Kita ada 112 dari 121. Harus banyak hal yang dikerjakan oleh negara kita untuk bisa memastikan kita bisa meroket. Apalagi kalau kita sering mendengar Bank Dunia dalam posisinya menyebutkan Indonesia 10-20 tahun yang akan datang menjadi salah satu dari 10 negara termaju di dunia. Karena melihatnya ada perkembangan yang signifikan dari 2023 kita naik signifikan ya. Tapi 2020, 2021, 2022 kita terjun bebas karena pandemi. Tapi 23 kita bangkit dan 24 kita bangkit sekali hampir 1% kenaikannya 0,8% ya.
Jadi memang 24 ini signifikan. Karena banyak hal mungkin dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan, ada gairah-gairah dan ada capaian-capaian yang tahun 2023 kita lakukan dengan baik. Lalu juga kedatangan institusional masih bertemu yang memadai secara standar kualitas penyelenggara pendidikan maupun ini juga jadi persoalan-persoalan yang ada di tahun 2004 hari ini. Kesimpulannya, Indonesia penduduk mayoritas Islam masih tertinggal dibanding negara lain, tertinggal oleh 111 negara yang ada di depan kita. Tapi kita sudah mendului yang ranking 113, 14, 15 belakang ya. Kita ada di negara, tapi di tengah-tengah. Kalau 191 kita 112 ada di tengah-tengah, tapi ketinggalan sedikit dalam di antara negara-negara di seluruh dunia. Maka perlu perhatian terkait dengan serius yang terkait dengan pengelolaan mencakup Pipok. Saya sudah sampaikan tentang Pipok di materi yang lalu. Apa itu Pipok? Sistem approach atau pendekatan sistem step input proses output pendekatan sistem bicara tentang konteks input proses output dan sebuah pola. Jadi begini Bapak Ibu ya, kalau ngomongin pola, ilmu itu sebetulnya kalaupun di research, manusia itu hanya ingin sekedar menjawab atau memahami sebuah pola fenomena yang terjadi. Pola. Bedanya kita dengan bukan manusia, mereka random. Kalau manusia mencoba untuk bisa memahami pola sebab akibat. Kita melakukanlah pengetahuan itu kan pendekatan sistemnya, konteksnya apa, inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa, outcome-nya apa, itu alur sebab akibat. Input, proses, output, outcome, semua outcome alur sebab akibat. Sebuah pola yang terjadi pada fenomena alam, fenomena sosial, sebuah pola. Nah, manusia hanya sekedar, makanya apa? Pola-pola itu menjadi pengetahuan. Jadi, maka orang yang bisa memahami pola-pola yang terjadi, artinya dia orang-orang yang berilmu. Karena pengetahuan itu mendeskripsikan tentang pola sesuatu terjadi. Jika A dilakukan maka B yang terjadi. Jika B yang dilakukan maka C yang terjadi. Penjelasan sebagai sebuah pola, sebagai sebuah ilmu yang pada akhirnya mempermudah manusia untuk pertama, dengan ilmu kita bisa menghadapi resiko-resiko yang terjadi. Dengan ilmu kita bisa menciptakan, merekayasa sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang diharapkan terjadi. Hanya itu saja bagaimana ilmu sebagai sebuah pola bisa dipahami oleh manusia. Maka manusia yang cerdas itu adalah manusia yang selalu ingin tahu pola-pola yang terjadi pada kehidupan atau fenomena yang ada di depan matanya. Mereka akan selalu bertanya dan secara kritis untuk mencari ini kenapa yang terjadi, disebabkan apa.
Setelah tahu bahwa akibat dan sebabnya, maka manusia akan lebih mudah lagi untuk pertama, dia bisa mengantisipasi karena tahu jika ini terjadi karena sebabnya A. Bahkan dia tahu untuk menciptakan akibat tertentu, maka dia menciptakan sebab tertentu. Jadi pemahaman terkait dengan pola-pola yang terjadi. Maka akhirnya banyak kita menyebutnya ini itu bisa diperluas dengan maka pemahaman terhadap pola itu pada akhirnya pendidikan itu tujuannya adalah membangun pola. Jadi untuk bisa memahami pola yang terjadi butuh pendekatan sistem yang disebut juga dengan sebuah pola, yaitu pola ilmiah. Pendekatan ilmiah yang apa? Yang dia berkembang melalui pendekatan tadi, sistem approach. Cipok konteksnya apa, inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa, outputnya apa. Seperti halnya Bapak Ibu pernah membuat skripsi. Seperti halnya Bapak Ibu sekarang menyusun tesis. Coba apa itu? Untuk memahami pola yang terjadi. Latar belakang masalah penelitian itu adalah fenomena yang terjadi, realitas yang terjadi. Setelah itu bisa dipahami, variabel dependent, independent, dependent, gitu ya, variabel intervening, variabel yang mempengaruhi, variabel yang mempengaruhi, kan begitu. Ini kan pola. Variabel yang dipengaruhi sebagai core penelitian, ya, biasanya disebutnya variabel Y atau variabel Z. Ya. Variabel independen, variabel bebas yang mempengaruhi, yang menyebab kita cek ada enggak pengaruhnya, gitu ya, kita berpengaruh atau tidak. Kalau misalnya penelitian bakal lupa nanti. Lalu signifikansinya berapa, gitu ya. Maka ketahuan nanti kalau misalnya sudah menjadi kesimpulan, bahkan kita bisa menyarankan perbaikan-perbaikan dari problematika yang sudah kita teliti. Oh, ternyata bahwa kinerja guru itu dipengaruhi oleh gaji, dipengaruhi oleh iklim, dipengaruhi oleh kepemimpinannya, dipengaruhi oleh banyak hal. Bahwa yang namanya prestasi belajar itu dipengaruhi oleh prestasi guru. Oh, motivasi guru itu dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana. Oh, pengelolaan sekolah itu tidak mempengaruhi, pengelolaan keuangan sekolah itu dipengaruhi oleh partisipasi ketika menyusun rencana kegiatan anggaran madrasah. Kan gitu. Pada akhirnya menjadi sebuah pengetahuan yang nanti kalau kita mau sintesis itu hubungan antara pengetahuan yang sudah ditemukan orang lain sebagainya menjadi sebuah pengetahuan yang lebih holistik dan komprehensif. Gitu Bapak Ibu. Nggak usah nanti pengen researchnya itu sesuatu yang sifatnya udah yang spesifik aja lah. Nanti hasil dari spesifik itu dipublikasi, lalu juga saling melengkapi sebagai pengembangan keilmuan. Kan sumbangannya kan begitu ya. Manfaat penelitian Bapak Ibu kan sumbangsi dari apa yang ditemukan Bapak Ibu pada sebuah objek, sebuah konsep, memverifikasi konsep, hingga nanti menjadi sumbangan secara teori, ngomongin tesis. Nah, makna dari Bapak Ibu harus menyusun tesis pada dasarnya sebetulnya kita berharap, pasca sarjana U3 berharap Bapak Ibu memiliki pola pikir
Kalau di konteks lain ya bisa mengikuti prinsip-prinsip asas-asas fondasi Bapak Ibu melakukan sesuatu. Jadi pada aktivitas kehidupan profesi Bapak Ibu setelah menjadi sarjana, setelah menjadi magister, itu harus memiliki pola pikir magister. Minimal mikirnya sih, ya ketika Bapak Ibu bikin tesis itu adalah pola pikir, membangun pola. Makna dari menyusun tesis itu sebetulnya outcome-nya adalah pola pikir. Bukan ditanya pada saat ini tesisnya maksudnya apa, bengong-bengong. Seolah-olah kegusur, pokoknya mah tulis bab hiji, tulis bab 2, tulis bab 3, tulis bab 4, bab 5, bos. Dengar ngomong itu keterkaitan Anda. Enggak begitu. Itu adalah sebuah cara berpikir sistematis. Cipok tadi konteks penelitian Bapak Ibu apa inputnya, prosesnya Anda Bapak Ibu menggunakan apa? Inputnya misalnya dari berbagai konsep dan teori. Prosesnya Ibu menggunakan, Bapak Ibu menggunakan metode apa? Metode penelitiannya apa? Pisau analisisnya apa? Pisau analisis itu ngomong ya, buat kecil-kecil. Caranya ya bikin instrumen. Ya begitu banyak kita lihat nanti instrumen mana yang setelah disebarkan oleh kepada responden kita, mana yang paling rendah ketahuan tuh yang yang berdanya ini. Oke, yang jadi tidak melihatnya sebuah fenomena yang terjadi apalagi dalam fenomena sosial, dalam pendidikan itu biasanya kadang-kadang masalah yang terlihat besar itu sebetulnya dipicu oleh sesuatu yang sangat kecil. Sangat kecil. Kenapa? Misalnya, yang sangat kecil itu misalnya begini. Gaji besar, itu besar sebagainya. Lalu guru-guru punya kompetensi yang bagus. Ternyata setelah dicek variabel-variabel atau faktor-faktor itu tidak dominan menyebabkan masalah, bahkan bagus, tapi mungkin dipicu oleh kepemimpinan kepala madrasah yang otoriter. Misalnya, hanya sesederhana itu, akhirnya apa? Lulusannya, prestasi hasil belajarnya, outcome dari proses pendidikannya tidak optimal. Kita lihat, ternyata setelah dicek rekrutmen kepala sekolahnya yang tidak memenuhi kaidah-kaidah yang benar, misalnya ya, gitu. Kepala dinasnya ngurusi pertanian bukan orang yang kompeten pada bidang pertanian, misalnya begitu. Ketahuan. Dia bukan pegawainya, bukan aturan, bukan sistemnya, salah, bukan penggajian yang salah ternyata. Ya, kepemimpinan itu juga menjadi persoalan-persoalan yang ada di pendidikan di kasih hari ini. Problem manajemen kepemimpinan sumber daya manusia, finansial, biaya ada, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu mau melakukan penelitian, ya misalnya program tentang manajemen itu luas ya. Tentang marketing pendidikan juga harus banyak diteliti, karena masih jarang gitu marketing pendidikan di madrasah masyarakat. Kenapa madrasah? Ini yang bagus sekarang ini sanawiyah bagus ya, lebih bagus dari SMP. Saya lihat perkembangan sanawiyah juga bagus sekali dibanding dengan SMP. Tapi kalau madrasah aliyah masih banyak dilakukan oleh SMA. Kalau sanawiyah menarik ya. Sekarang banyak masyarakat yang ingin memasukkan anaknya ke sanawiyah. Entah atau karena marketingnya bagus, atau karena pemasarannya bagus, atau karena kualitas lulusannya baik. Yang terasa oleh siapa? Dapat lagi mutu. Apa itu mutu? Mutu itu adalah kesesuaian dengan harapan, sejauh mana kesesuaian realitas dengan harapan, atau yang harapan yang ideal gitu ya. Sejauh mana kesesuaiannya? Katanya misalnya begini, seorang
orang tua menitipkan anaknya di lembaga pendidikan, sadar atau tidak sadar, di belakang kepalanya pasti ada harapan. Saya memutuskan menyekolahkan anak saya di sekolah ini karena ada harapan anak saya menjadi orang yang bisa menghitung, bisa membaca, maupun komunikasi, berdasar, bisa punya etika, tentang itu. Kalau tambahkan lagi, bisa tahfidz, bisa membaca Al-Quran, beretika, makanya ya. Kira-kira hal harapan itu tidak terwujud dalam wujud outcome pendidikan, orang tua akan kecewa atau puas? Kecewa dong. Ada sebuah organisasi, bukan lembaga pendidikan, yang bahkan melakukan wawancara kepada orang tua terkait motivasi atau apa yang latar belakang memilih sekolah itu untuk memasukkan. Jadi tanya, ibu, harapan ibu apa sih sebetulnya ketika anak ibu nanti sekolah di sini? Oh, anak saya pengen ini dicatat toh. Anak saya punya olahraganya sih, badannya sehat, memang dia itu yang ini supaya berubah. Gimana? Harapannya udah berubah menjadi sesuatu yang lebih baik dari problem-problem yang mereka rasakan. Setiap orang tua pasti beda-beda problematikanya, gitu ya. Ada yang orang tua ingin anaknya itu kembalilah bisa gitu, oke lu penting mah udah bener-bener soleh gitunya, ibadahnya hebat, gitunya. Ada yang begitu, ada yang problemnya pokoknya anak saya harus jago matematika karena bapaknya ya bu, itu digali. Ada yang diwawancara dicatat, oh jadi orang tua ini. Lalu apa yang dilakukan? Treatment kepada peserta didik setiap orang itu dibedakan, dibasiskan pada harapan. Harapan siapa? Anggaplah kalau konteks ekonomi dan bisnis, orang tua adalah konsumen, peserta didik adalah konsumen. Dalam konteks manajemen bisnis, gitu ya. Tapi juga yang kurang lebih sama di dalam pendidikan, orang tua adalah yang harus dipuaskan keinginan dan kebutuhan. Kalau sebuah lembaga pendidikan memahami konteks tersebut, bahwa yang namanya mutu adalah kesesuaian dengan harapan. Bahkan pengelolaan lembaga pendidikan yang namanya guru itu dari konsumen. Kepala sekolah sendiri adalah semua ekosistem yang ada dalam pendidikan harus terpuaskan dengan baik. Guru harus terpuaskan, dia merasa bekerja pada tempat yang tepat dan di sana dia merasa bahwa ada tujuan-tujuan kehidupannya, ada irisan-irisan ke tujuan-tujuan kehidupannya dengan organisasi yang bisa terpuaskan dengan baik. Pada akhirnya dia akan berkontribusi menjadi guru yang luar biasa. Kepala sekolah juga sama, staf juga sama. Peserta didik, apalagi peserta didik, orang tua peserta. Lalu yang lebih hebat lagi, jika masyarakat yang bukan menjadi bagian dari internal kelembagaan itu juga merasakan puas sekali. Misalnya karena ada pesantren, karena ada madrasah di situ, maka lingkungan yang berseberang atau berdekatan dengan lembaga pendidikan itu jadi bersih, jadi aman. Coba lamun di dia pesantren, dia jadi negara beling,
Ada yang gitu ya? Ada yang gitu. Bapak itu tahu UIN Bandung di Cibiru itu, Bandung. Dulunya apa sih? Tempat apa dulu itu? Terminal sebelum Cicahem ya. Tempat prostitusi, tempat kekerasan, premanisme, dan nggak ada yang namanya itu tanah ada tanah Kemenak, tanah provinsi yang susah untuk dibuat apapun karena apa ya lingkungannya seperti itu. Terus gitu mah dibikin ke UIN Bandung sok ini kampus di sini tapi soal itu akhirnya apa prostitusi menghilangkan gitu ya dari kehidupan yang serba hitam. Sekarang mereka berubah menjadi misalnya bisnis karena kan ada mahasiswa buka toko, buka kosan, mereka jaga semua. Akhirnya menjadilah dampak yang baik bagi lingkungan sekitar. Jadi ini bangun ekosistem ya. Akhirnya masyarakat puas. Kalau itu dijaga terus, makanya kalau memang salah satu konteks lembaga pendidikan itu tidak boleh eksklusif. Harus memberikan dampak kepada lingkungan sekitar. Bukan berikan kekuasaan hanya kepada misalnya orang tua yang menyekolahkan anaknya atau anak yang berubah menjadi lebih baik, tapi juga kepada lingkungan luas. Nah ini kurang lebih problem manajemen marketingnya harusnya sepertinya gimana sih? Banyak saya tanya kemarin, ada yang basisnya pemasaran, pendidikan. Jangan-jangan kita ini kalah oleh lembaga pendidikan konvensional umum, ya, karena mereka mengemas manajemen lembaganya, lengkap ya, manajemen keuangannya dikelola dengan baik, pemasarannya dikelola dengan baik, sarana prasarananya dengan baik. Makanya saya kira sumber daya pendidikan, ya, itu saya berikan gambar sebutnya itu adalah lingkup Bapak Ibu secara kompetensi yang harus Bapak Ibu pahami dengan baik. Kalau perlu bahkan kita orang penelitian ayo SDM, kita tahu SDM itu penting ya, tahu, tapi ada ya nggak penelitian misalnya tentang permasalahan pendidikannya begitu ya, ada yang juga tentang bagaimana mengelola sarana prasarana, ada sih jadi tentang itu. Ayo SDM. Bosan ya Pak, saya baca. Dibujuk kenal nak. Nah itu menurut saya sayang sekali. Apalagi MPI ini ya, MPI itu juga harus pada aspek yang lain juga. Lalu selanjutnya Bapak Ibu mengelola, menyelenggarakan lembaga pendidikan udah bagus ya, misalnya begini, berhasil nih memastikan bahwa setiap lulusannya itu misalnya tahfidz 2 juz, 3 juz, 4 juz, kalau tidak diorkestrasi dengan marketing yang baik, nggak ada yang tahu. Maka apa? Maka sesuatu yang positif tidak diorkestrasi, maka tidak ada yang tahu. Orang menganggapnya biasa-biasa saja, sama dengan sekolah yang baik. Maka juga harus diorkestrasi. Jadi juga perlu ya, kadang bicara marketing itu bukan hanya di aspek ujung setelah produk dibuat atau jasa disampaikan, bahkan mendesain keunggulan sekolah, mendesain kekhasan sekolah itu menjadi tugas seorang marketing. Desainnya apa nih? Kalau di tempat lain kan ada yang disebut boarding school, bilingual school. Itu
adalah konsep yang dibuat sebelum sekolah itu didirikan. Bahkan ada sekolah yang sudah didirikan karena dirubah desainnya untuk marketing, dinihilkan dulu, ya manajemen segala sesuatunya dibongkar total, sebenarnya manusia digeruduk, guru diaduk segala macam, lalu didesain ulang, lalu bikin lagi. Secara perasaan kembangan seperti apa? Nama. Dari mana sih, Pak? Dari nama sih, Pak? Di nama kedui, ada yang tahu itu? Siapa? Najib? Mas Duki, boarding school. Ada saat yang masuk boarding school, di nol kan? Oh, dia itu kepala sekolah dia itu apa? Di Paisan aja ya. Tapi kompetensi gurunya di CKD ini. Itu direvolusi ya. Revolusi. Besar-besaran. Sampai si muridnya sendiri, oke silakan mau menunggu hasil ini atau silakan pindah ke tempat lain. Mana kami ingin mengubah ini. Kurikulumnya di-set ulang. Kepala sekolahnya dibimbing dari fit and proper test, diuji dari kemampuan apa bicara boarding school, kemampuan bahasa bagus dong. Jadi guru teh cek, guru IPA bisa bahasa Inggris, bisa kan guru bisa Arab, bisa. Sampai itu ceritanya saya dengar. Karena lulusan dari sini ya, ketua yayasan juga lulusan dari sini, dan juga sini Pak Arif. Itu sampai begitu, dicerita itu. Lalu tiba-tiba yang tadinya murah tunggakan SPP karena diminimkan semuanya. Mulai dari apa? Itu ya, uang bangunan 15 juta. Kami menawarkan sesuatu yang lain dengan yang kemarin. Jadi akhirnya peserta didik orang tua, oke, ini konsepnya begini dijelaskan di apa? Di orkestrasi disampaikan. Mesir. Lulusan langsung ke Mesir. Oh, kalau seperti itu konsepnya begitu. Oh, ini lembaga beda dengan pada saat yang lain. Kenapa? Kalau yang mau belajar di sini, tujuan akhirnya bukan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di sini, tapi ke Timur Tengah. Maka di dalamnya disiapkan kurikulumnya, misalnya kemampuan bahasa Arab, untuk apa? Untuk bisa memastikan bahwa lulusan itu nanti bisa adaptif dan langsung bisa masuk di. Bahkan kalau perlu tes untuk keazalannya kemananya dilakukan di sekolah itu. Udah dites di anak yang udah bisa, udah diterima dia, udah diurus sampai sejauh itu. Bahkan kalau sudah selesai, silakan langsung ke sana, langsung kuliah lagi di sana, sudah diterima dia. Semua disetting ulang sampai sejauh itu. Karena ada bacaan, oke, nah, tidak mungkin. Dulu Musadari begitu, Aliyah Musadari adalah aliyah yang memang mempersiapkan lulusannya untuk studi lanjut di Timur Tengah. Tapi karena berbagai agama bukan pada aliyah keagamaan kita ya. Tapi tiba-tiba hilang. Bukan pada aliyah keagamaan kan tidak boleh ya, berubah nomenklaturnya gitu sebagainya. Akhirnya nggak ada yang namanya di Garut di Jawa Barat atau di Indonesia yang spesifik menawarkan segmen kepada misalnya orang tua para kiai yang anaknya ingin sekolah di Timur Tengah. Reksa waktu di mana masih dia merasa yang biasa, tapi ada segmen lainnya akhirnya. Oh ya udah, saya datang. Mahal terbaik, di mana kurang bisa ke Timur Tengah. Kenapa? Kadar kesan untuk menggantikan bapaknya menjadi kiai ke depan. Dan ada segmen. Sudah dia dulu yang kuliah, yang sekolah aliyah sudah dia dulu itu adalah anak-anak kiai, anak kiai yang selesai mereka di Mesir dan sebagainya kembali lagi ke pesantren menjadi kiai besar. Nah itu kemarin bilang karena aturan nomor berlaku dari Kementerian Agama dibilang namanya MAK. Sekarang ada lagi, dan muncul lagi kalau MAK-nya berasal aliyah agama. Nah itu diambil, dibaca segmennya ada dan ambil, masuk ya, tapi mempersiapkan dulu segala sesuatunya. Ya, mennya, material yang semua disiapkan untuk diarahkan, bahkan
kerjasamanya dan sebagainya. Serba ya ditawarkan, banyak yang mau bayar seberapa kan, butuh area dan sepusak kelas memiliki boleh mengambil. Tahu ngobrol pertemuan, kenapa memilih segmen, menentukan segmen pasar, mendesain itu dari awal, itu marketing itu. Marketing pendidikan ini nggak ada di sini. Di madrasah kita yang mencoba untuk menerapkan Bapak Ibu kan bahwa marketing itu udah bagian penting. Jualan naon kurang ya dalam bahasa sorry ya saya bilang education as a business. Pendidikan itu kalau jelas. Kalau jualan bapak nggak pasti di jelona aja. Kumpul, kayak tarik. Entah ngogorok karena jualan bala-bala, mau kaya cireng, kan gitu. Produk yang mau kita wujudkan itu apa yang ditawarkan? Anak mau jadi apa nanti kalau sudah belajar di sini? Itu harus jelas, jangan abu-abu. Dan pastikan itu, dan lebih capek daripada sesuatu yang abu-abu kita kerjakan. Gak jelas ujungnya di mana, targetnya di mana, capek ya. Akhirnya sama dengan yang lain, ya kita umumnya di mana? Beda di mana? Makanya kan gini, orang akan menyebut itu unggul ketika sesuai dengan spesifikasi atribut. Kadang-kadang marketing itu kan bicara atribut. Atribut apa yang ini semakin kepada lulusan itu. Bicara tentang ya tadi ya, bala-bala, ayah pasti ayah. Wortel-wortelnya dipotongnya juga gitu ya. Lalu paling enak pakai sambal nong. Itu kan anu ngaca ya itu. Beri kopi. Iya kopi bal-balan. Itu yang harus itu kan marketing pendidikan. Nggak ada sayang sekali saya kan. Aduh, penelitian Sok tahan itu acan. Marketing. Pengen ada yang tesisnya. Tahun kemarin ada bimbingan saya di marketing. Kemarin ada. Bagus. Kalau masalah penelitian itu dia ingin melihat kenapa keputusan. Jadi beliau itu orang yang di Kongsel keluar muda Persis kayak tahu. Hendrik, sekajang penelitiannya dengan saya tentang marketing. Jadi jamaah Persis kenapa banyak tidak memilih sekolah di Persis? Gitu ya. Ada masalah apa ini? Gitu ya. Kenapa? Kok kebanyakan malah di luar jamaah Persis yang menyekolahkan di Persis gitu. Jadi loyalitas kejamaahan terkait dengan pilihan menyekolahkan anaknya ke lembaga atau ormas yang harus dialog masih ke Persis dia, tapi dicek menyekolahkan dia di lembaga apa ya? Kelas Persis, orang Muhammadiyah, jadi kan sekolah di dia. Persis dia kan. Kenapa? Dia sudah mau lintas ke masa meskipun disebut Persis, tapi karena memang kualitasnya bagus, orang akan mulai bisa memilih. Seperti mengayun Ahmadiyah gitu. Rusak akidahnya. Persis kan Muhammadiyah mangan disebut ormas tapi kan bisa. Berpuasa doa wae. Beda girong gue ya. Beda semangat, ini semangat pada aspek apanya, ini semangat pada aspek apanya gitu. Hanya perbedaan gitu aja. Ajaran sama. Berbeda. Maka mereka memilih saya tahu Persis itu kan kalau bahkan dibuka SDN nanya yang benar teks tutup cuma masa proyek betul ya makanya sudah sampai begitu katanya ada bulunya ada Pak.
peminatnya banyak sekali ya, nolaknya banyak nggak? Sampai nolak loh. Di lembaga pendidikan kita di madrasah-madrasah yang lain mah ini bukan di teangan pura-pura ditolak, aduh petot bayar artinya apa? Artinya apa? Konsistensi di orkestrasi ini bagus, menarik sekali. Nah ini perlu kenapa? Karena marketing itu ya itu tadi, bahkan sebelum sekolah pendidikan harus ada desain, ada studi kelayakan bisnisnya. Kalau dalam konteks bisnis, studi kelayakan bisnis pendidikan yang akan dijalankan, jadi naon, apa yang ditawarkan, apa yang jadi pembeda, harus. Nah ini kan problem manajemen, kepemimpinan, betul. Ayo gue di SDM, kamu dulu sudah bicara tentang finansial, misalnya sana ada penelitian tentang pengelolaan keuangan. Lalu juga problem global. Oke, nah ini perspektif mutu. Kayaknya kita luaskan, bukan hanya persoalan itu saja, tapi misalnya perspektif ekonomi. Apapun yang terjadi, bahwa pendidikan itu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa. Dengan jadi salah satu jalan keluar untuk menuju Indonesia emas, maka perbaikilah pendidikan Indonesia. Itu yang paling logis, yang paling masuk akal. Hanya pendidikan jalan keluarnya. Bapak Ibu keluarga kita ingin semakin lebih baik keturunan-keturunan kita, didiklah anak-anak kita dengan baik, insya Allah terjadi perubahan. Keluarga kita, masa depan anak-anak kita, cucu kita, dan keturunan-keturunan berikutnya akan menjadi lebih baik. Hanya kalau misalnya kita mulai berfokus pada keturunan kita terkait dengan pendidikan. Kalau kemarin saya ngomong, nggak usah sekolah tumbuh dapat kesempatan gratis. Bos mana sekolah standar minimum? Banyak kurang lagi sekolah kurang dengan layanan standar minimum. Harusnya standarnya ya, kalau mau bayar SPP, tak protes bayar SPP. Bayar. Ya tanggung jawab orang kalau saya asetnya baru jawab sama wanita itu. Kamu tanggung jawab ke investasi. Ya, kata-kata harus tanggung jawab kita amanah dia. Amanah yang harus kita perjuangkan baik-baiknya supaya kita selamat dunia dan akhirat. Jadi pendidikan memang kontribusi terhadap ekonomi. Lalu juga pada sosiologis, pendidikan beri manfaat bagi masyarakat. Dekadensi moral, persoalan-persoalan sosial, korupsi dan sebagainya, kejahatan. Kalau negara tidak melakukan pendidikan yang baik seperti di negara-negara Afrika, di beberapa negara Afrika pendidikan memang keteterannya. Tapi lihat bagaimana seperti di negara tapi terkenal sebagai perompak laut. Mereka kita kasih Somalia itu pendidikannya gimana itu? Jadi dididik memang jadi perompak. Ya kriminalitas tinggi dan sebagainya karena pendidikan tidak berjalan dengan baik. Pendidikan itu membangun karakter, membangun perilaku yang positif, bukan orang-orang yang dilahirkan menjadi kriminal. Kalau mau ikut pendidikan yang kriminal, silakan belajar di lapas. Makanya kan banyak penelitian orang yang keluar dari lapas itu tidak semakin lebih baik, gitu. Malah lebih pintar, lebih jahat, katanya. Maka mereka membangun jaringan dari kejahatan.
Mutakidnya aslinya mafia, gaul di lapas, ketemu dengan mafia, akhirnya menjadi kelompok mafia. Keluar malah semakin jadi mafianya. Tapi Mang Ahok mana bagus. Masuk lapas ini ada teman saya, teman saya itu bukan orang advokat, tapi memang preman. Waktu kita habis lapas cerita, habis lapas penjara berapa bulan? Hanya berapa bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Pas keluar selesai, kita nggak pernah lagi kumpul sama dia. Ngelengit, mana ngelengit? Ternyata gabung dengan geng di Jakarta. Wah, Yang ngurusin apa? Jadi semakin bisa semakin gede gitu ya. Bisnisnya semakin gede. Lalu di Bandung jadi lain geng lokal, jadi ya itu mah lain preman lokal bang. naik kelas. Kita 3 bulan dilatihnya akhirnya menjadi. Hebat. Saya dengar ceritanya dan sebagainya ya begitu ya. Semakin sadis. Kami juga pernah ketangkep, pernah di backing secara nasional dan sebagainya. Jadi di keluar masuk itu biasa. Temen SMA kemarin reunian kita ngobrol. Wah, saya itu senang katanya. Kadang-kadang saya sengaja masuk ke lapas karena bos saya ada di dalam lapas gitu ya. Nemenin dia. Soan. Sengaja masuk lapas. Dan di lapas juga tidak so ngeri dia apa kok pas sebulan duit beres kok. Saya kasih sama bayar. Bahkan bosnya itu katanya mengendalikan bisnis narkobanya di dalam lapas. Tidak tersentuh lagi. Jadi PO aja. kontrak Orang yang dalam pengawasan DPO. DPO. Lo DPO orang polisi dalam sini lah pas ngomong dulu, ngomong di lapas dan lagi. Ini semua begitu ya ceritanya. Saya dengar saya ngomong Sistem. gimana ya? Disuruh dokter ya ya. Orang sudah bisa ngakali pejabat negara kan ya. Benar nggak menteri dia kali semua dia kali. Jadi rumah pusat pengendalian narkoba di Indonesia sempat di dalam lapas. Bukan rasanya juga sama. Pusat pengelolaan proyek departemen kalau kementerian tertentu itu dikelola di lapas. Saya ingat benar ada yang mau mendapatkan sebuah proyek besar, proyek pengadaan untuk bencana alam itu, model pengadaan perahu, sarnas, dan sebagainya. Lalu saya kebetulan di Jakarta, dia nelpon lagi di Jakarta, lagi di mana ya ketemu tuh kan bisa sih, ya ada penting mau ke lapas. Saya tahu dia memang pengusaha yang menjabat dan sebagainya. Ke lapas, dia mau pengadaan gini, orangnya sekarang ada di lapas. Maksudnya ke penjaranya, ngatur usaha bangun menang dan segala macam. Orang yang memang sedang dikejar di lapas. Ada yang sampai sejauh itu. Saya kira cuma narkoba aja yang begitu. Ternyata juga sampai standar lumayan sebelumnya. Orang yang bermasalah masih diberikan peran-peran yang strategis. Masih ada ya. Mana kita di film baik. Sudah deh. Sinar drakor. Perspektif pendidikan memberikan kemampuan untuk dalam pembahasan masalah dan berpikir kritis. Nah itu tadi ya. Pola pikir, berubah pola pikir dari peserta itu jadi lebih sistematis, lebih baik. Oke, ini ada tahapan kalau dibasiskan pada standar nasional pendidikan ini
kapan itu perencanaan itu, setelah itu organisasinya, implementasi, pengendalian dan lapangan di dalam sistem undang-undang tahun 2003. Tapi untuk perguruan tinggi punya sistem penjaminan mutu yang lebih spesifik, bahkan menjadi peraturan Kemendikbudristek yang sendiri ya. Perencanaan, organisasian, implementasi, pengendalian dan apa ini kalau peningkatan. Kalau misalnya dilihat dalam siklus bisnis, nah ini yang perspektif ya. Tahapan kalau dalam bisnis itu kalau tadi bilang dari pendidikan. Kalau bisnis itu begini, pertama penentuan standar mutu, lalu melakukan perubahan mutu, setelah itu perubahan organisasi, setelah itu mempertahankan hubungan pelanggan dengan konsumen pelanggan. Ini saya tidak mengubah menjadi misalnya stakeholder pendidikan enggak, karena membahas stakeholder kompetitif. Lalu melakukan sustainable untuk perbaikan terus berubah. Mutu itu adalah melakukan perubahan yang menjadi sesuatu yang lebih baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh stakeholder, pelanggan. Guru adalah pelanggan, orang tua pelanggan, staf kita pelanggan, bahkan kepala sekolah juga adalah pelanggan. Mereka harus semuanya satisfied, puas. Puas itu artinya apa? Ada harapan-harapan mereka inginkan dan realitas yang mereka rasakan. Sehingga kalau itu bisa mendekati bahkan melebihi ekspektasi atau harapan, orang sangat lebih puas. Puas itu baru hanya pada tahap sesuai dengan harapan. Kalau misalnya sangat puas, itu melebihi ekspektasi. Kalau di bawahnya kurang. Jangan sirik ya, jika ada lembaga pendidikan yang tiba-tiba berubah, tiba-tiba bagus, lalu image-nya citra pendidikan yang baik, lalu begitu banyak konsumen yang pada akhirnya memutuskan untuk menjadi bagian di sana, ya karena mereka mampu menawarkan sesuatu yang berbeda dan bisa memuaskan. Kalau memang jualan itu ada, salah jualan mana tuh? Kalau bilang brosur menyebutkan bala-bala, kalau wajib dikasaan, cireng. Orang pada kebuat kita, jualan VU, kalau dijual malah jadi bala-bala. Bala jagung. Desainnya itu ya. Yang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan kalau perlu kita menawarkan spesifikan ya, itu apa pendidikan kita. Kalau Bapak Ibu menitipkan anaknya di sini atau anaknya di sini, anak jadi siapa di sini? Bukan kemampuan apa, lalu etika kompetensinya apa saja, selain hanya bukan hanya kompetensi tapi etika ya, karakteristiknya seperti apa. Yang ketika dia sudah selesai di sini. Ya. Nah ini dalam kurs mutu pendidikan, terutama di perguruan tinggi kita mengenalnya PPFPP. Saya tahu di madrasah PPFPP kan ada yang pernah ikut perhatian tentang mutu di lembaga pendidikan. Kalau di perguruan tinggi kita mengenalnya PPFPP. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan peningkatan. Ini siklus SPMI ya. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. SPMI internal ya. SPMPP kita mengenai PP. Mutu itu mulai ditetapkan lalu dilaksanakan. Semua siklus ini dicek melalui audit mutu internal. Kalau audit mutu eksternal itu di lembaga pendidikan itu apa namanya? Akreditasi itu audit mutu eksternal.
dari luar yang ngecek kita. Tapi audit mutu internal itu adalah pengecekan kita melalui diskusi. Kita lihat apa yang kita tetapkan dilaksanakan tidak, apa yang sudah dilaksanakan dievaluasi tidak, apa yang sudah dievaluasi dikembalikan atau tidak. Cek. Jadi sekarang dan ke depan tuh akreditasi perguruan tinggi itu bukan mereka akan melakukan audit mutu kepada lembaganya, tapi akan bertanya mana audit mutu internal yang sudah dilakukan. Gitu. Lalu setelah itu dicek temuan-temuan apa terkait dengan kinerja mutu yang Anda akan perbaiki. Sudah diperbaiki belum? Dicek audit mutu dari 3 tahun ke belakang. Jadi bukan diaudit seperti baru pertama kali diaudit, tapi ditanya, Anda sudah mau audit diri belum? Apa hasil audit dirinya? Tiap tahun tidak dicek. Itu enggak hasil auditnya. Ada perubahan nggak ke tahun ini? Tahun ini artinya apa? Sustainable tadi memastikan bahwa manajemen terkait dengan pengendalian itu, peningkatan itu dilakukan atau tidak. Manajemen terkait dengan penetapan mutu dilakukan. Harus dilakukan terus setiap tahun, gitu ya. Setelah tahun kesekian baru akreditasi. Perguruan tinggi hari ini sudah, saya kira sama ya. Di madrasah atau di sekolah begitu nggak? Sama ya. Ditanyanya adalah audit yang sudah dilakukan oleh sekolah secara internal kan. Kurang siklusnya seperti ini yang dilakukan terkait dengan mutu. Nah ini kita juga coba membandingkan. Kalau ISO itu definisi tentang mutu itu pertama kondisi sehat, tujuan dan pemakaian. Ini di bisnis ya. Tapi sekarang juga di pendidikan ada ISO. Lalu keselarasan dan spesifikasi. Dicek visi misinya, ya kan gitu ya. Visi misi sesuai nggak yang dilakukan dengan visi, sesuai dengan visi misinya dilaksanakan atau tidak kan gitu. Diukur ke tercapaian visinya itu dicek gitu. Jadi keselarasan dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan dari awal. Kebebasan dari segala kekurangan artinya apa? Dari tujuan-tujuan yang dari output yang dihasilkan, apakah spesifikasinya masih banyak kekurangan atau memang sesuai? Kalau produk ini variabel yang membentuknya adalah A, B, C, D, E, F. Dicek A-nya ada enggak, B-nya ada enggak. Jadi kayak model kebebasan dari segala keuangan, jualan bala-bala, bis digoreng can. Ayah sih kalau nama, ayah tadi guna, ayah iya, di standar ayah siap, lalu segala macam. Digorengnya dilatih atau untuk gitu ya. Gitu. Lalu ada standar rasa, standar ini, standar semuanya sesuai tidak? Ada yang kurang tidak dari produk yang dibuat? Nah itu lalu juga terkait dengan kepuasan pelanggan. Kalau diaplikasi dengan sertifikasi ISO, yang paling banyak dipanggil adalah pelanggan. Pelanggan. Anda puas ya, Anda mendapatkan layanan ini dicek ya, dari keselarasan dan spesifikasi, lalu prosesnya begini-begini, betul nggak Anda mendapatkan pelayanan seperti ini, prosesnya seperti ini, sesuai tidak? Kalau jawab oleh Anda, coba ceritakan semua gitu ISO. Saya pernah menjadi ketika kuliah di S3, kebetulan di prodi saya itu mengajukan akreditasi internasional. Model ISO seperti ini. Saya waktu itu jadi mahasiswa, kita lagi di kelas lagi belajar gitu ya. Tiba-tiba ada mungkin dari asesor ISO-nya itu bule datang. Yo, nanya aja ke mahasiswa langsung. Bahkan ke dosen yang ngajar juga. Mohon waktu sebentar. Saya tanya dosen itu apa? Aku ditanya. Kesalahan dipotret video. Aku tanya
Oh, Anda puas dengan ruangan ini? Begitu. Puas dengan ruangan ini? Dosen juga ditanya, maaf, profesor Anda puas dengan layanan ini? Oh itu ada masalah sedikit. Harusnya kalau misalnya ada bencana, harusnya kan ada tangga darurat. Itu kan ada tangga darurat. Kamu yang sudah tua-tua kan pakai lift tapi nggak ada tangga darurat kan gimana? Kalau tidak dipersiapkan, siapa yang menangani? Dan itu siapa yang akan mengawal kamu? Ya, nanti orang anak orang masyarakat ini semua kita. Oh ada gempa dan sebagainya. Oh ini ada kemudian. Safety-nya cuma itu harapan dosen yang sudah tua dia nggak ngerti sedang diakreditasi namun gitu tapi polos gitu ya dosen yang sudah tua ya hendak disampaikan saja. Dari aspek gaji saya senang layanan bagus, ruangan enak gitu ya. Sarana-sarana cuma satu aja katanya. Safety saya sebagai orang tua kalau ada bencana gempa saya harus gimana? Ini kan kuliah di lantai 6 atau lantai 7. Dan Lift kan nggak boleh dipakai kalau gempa. diganong Ada tangga, tapi tangga daruratnya tidak ramah kepada orang tua. Kalau seperti itu, seperti itu sudah dicek seperti itu. Kayak model di sini kan ada jalur evakuasi itu isolasi sampai seperti itu. Bahkan akreditasi sudah ke sana sekarang, sudah ke sana ngecek sarana prasarana tuh standar sarana prasarana dicek juga ada nggak berkontribusi oleh kalau ada bencana itu sudah mulai begitu sekarang. Nah ini perspektif mutu. Ada yang pendekatan transidental. Ini hal yang sangat sulit didefinisikan, tetapi bisa dirasakan. Bapak Ibu bisa merasakan musik yang enak dan musik yang tidak enak ya. Musik drama, seluruh ini bagus, ini berkualitas, ini jelek, musiknya yang jelek, musik drama. Nah ini yang disebut dengan pendekatan transidental. Lalu product based approach, pendekatan berbasis produk, kualitas sebagai atribut yang dapat dikuantifikasikan. Jadi Bapak Ibu, yang saya tahu, kalau ngomongin gini, untuk bisa menyelaraskan antara kebutuhan harapan dari konsumen itu, biasanya konsumen itu akan mengidentifikasi atribut-atribut yang akan dia beli ya, kalau misalnya dia teruskan untuk konsumsi. Kalau lembaga pendidikan tidak punya atribut yang ditawarkan pembeda penciri ya. Bapak Ibu kalau beli handphone antara kita dengan anak muda sekarang lain. Mungkin di kelompok-kelompok tertentu ada yang membeli handphone itu hanya karena merah iPhone di sini. Nah, ada kelompok lain yang dia akan identifikasi apa saja yang ada prosesornya kumaha, layarnya jenisnya naon, canggih itu sampai ke identifikasi harga. Itu kan atribut dari produk. Lalu disesuaikan dengan kebutuhan dia. Oh, saya itu sangat butuh dengan prosesor dengan kemampuan ini, RAM-nya sekian, memorinya sekian, karena kegiatan-kegiatan yang saya lakukan sering melakukan flow tentunya. Berarti kameranya yang menjadi prioritas tertinggi ketika akan membeli gadget itu kan itu ya. Bukan mereknya berarti kan. Lalu yang dipertimbangkan lainnya lalu diurutkan. Yang penting kameranya, yang kedua memorinya, yang ketiga prosesornya harus cepat atau tidak, keempat layarnya harus bagus atau tidak. Itu diurutkan di prioritas. Itu adalah atribut. Lalu setelah dia lihat atribut, mana yang paling cocok dari produk yang begitu banyak yang sesuai dengan kebutuhan atribut yang dibutuhkan. Sama dengan seperti yang saya sampaikan, orang tua itu di kepalanya sudah ada atribut terkait dengan anak-anaknya. Seperti apa?
Maka ketika dia menitipkan, dia cek. Kalau kebetulan ke sekolah yang nggak jelas atributnya, ke sekolah yang tidak jelas image dan citranya sebagai sekolah apa nunggunya, ke sekolah mereka nggak pilih dong, pilih nggak? Maka kita harus mengidentifikasi dengan atribut itu. Nah, baik-baik deh, kalau marketing pendidikan ya, mendesain lembaga pendidikan gitu. Waktu Pak Arif itu ngobrol mau tentang Suki, mending restrukturisasi, reformasi, KPS ya, merubah buku berapa lama, ese, mumpung can jauh, mumpung siswa saya bisa, mumpung salah persoalan dulu. Lalu tiba-tiba jeblok gue apa boarding school di mana mas guru-gurunya di sekolah-sekolah di di MPI juga yang saya tahu angkatan 2 tahun ke belakang ada yang 2 orang di sekolah oleh lulus yang yayasan ada beberapa yang di sekolah yang kurang buat nanti ya. Hah? Buat nanti raih itu ya. Beberapa orang di sekolah kan S2 gurunya harus mengupdate dan mampu untuk bisa seperti itu ya, menyekolahkan ya. Padahal sebenarnya tadi ya kita harus visinya atau misi yang dilakukan itu apa dulu ya. Jadi sekarang kita mengubah dan membangun sebagai membangun citra itu dilakukan. Bahkan ketua yayasan juga sekolah doi kalau di MM bukan di SPI bung sekelas aja karena buahnya di kepala sekolah oke gitu ini belajar tentang manajemen ketua yayasan nabi yang diajar kuliah dari banyak guru saya mau sekolah di sekolahkan karena tiap tahun 2 orang di sekolahan dibayar oleh yayasan. Kalau itu kan coba lihat kan marketing juga orang tua datang ke sekolah mencukupi ke S2 wih bagus ya bisa melakukan supaya sekolah guru udah kemana di kuliah sekolah jadi meningkatkan tingkat kepercayaan oh benar ya di anak-anak kurang teh diajarkan lain guru anu jelas sekolah sarjana kayaknya kan guru-guru SID tapi dari di mana Pandimu ditanya skripsi ditanya ngarang dosen apa lo ada yang itu buku jauh sudah ini 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 oleh lembaga gurunya pun sekolahnya standarnya bukan S1 lagi ada kemana Pak percaya dong Pak guru anak-anak saya mah guru S2 gitu katanya dana yang dikeluarkan punya efek domino. Pertama, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan kepercayaan dan image. Coba marketing seperti itu, sebenarnya biayanya mahal gitu. Dia dikeluarinnya untuk pendidikan gurunya, ya. Yang tadinya mungkin bisa saja dikeluarin untuk pemasaran, mencetak brosur dan sebagainya mungkin ya. Nah, tapi kan ini 2 hal domino, ini menang, dia menang, citra menang, bahwa sekolah ini betul-betul mengupgrade para guru. Ya, kualitas sebagai atribut atau yang dapat dikuantifikasikan dan diukur.
dan konsumen yang semakin lebih baik di masa depan itu orang-orang akan selalu bisa. Karena apa? Karena jadi apalagi generasi milenial dan generasi Z sekarang selalu melakukan pengukuran terhadap atribut, banyak sekali atributnya. Kalau dulu orang tua kita yang melatih anaknya, kalau misalnya masuk pesantren yang tinggal atributnya adalah ya ini apa? Dan kembuskan ke pesantren kiainya tidak jelas. Itu kan atribut. Kompetensi kiai bidang sesuai dengan apa yang saya pengen supaya anak saya belajar tentang ilmu itu. Pasti itu kan atribut. Kalau nggak jelas itu pesantren nggak tahu, pesantren takfir, pesantren tahu itu jelas. Aja nggak tahu, itu jelas misalnya. Jadi memang kalau perlu dibuat sebagai sebuah atribut. Ya kalau memang tidak ada ajarannya, tidak ada atributnya, pesantrennya diatur dengan kurikulumnya menonjolkan apa itu yang di kontestasi. Ya, kontestasi. Ada yang pendekatan user based, jadi kualitas bergantung pada orang memandang. Betul ya, kualitas itu setiap orang beda-beda ya. Tapi tetap saja dalam manusia sebagai makhluk sosial akan selalu ada orang-orang dengan perspektif yang sama untuk berkumpul, berkelompok. Jadi dalam konteks marketing itu segmen besar orang yang memiliki kesamaan perspektif sama. Orang cenderung ingin selalu berkelompok ya. Dan ketika kita mampu membangun pasar, bahkan menciptakan pasar, segmen pasar, mampu mengumpulkan orang, maka kita akan lebih punya kemudahan untuk bisa mendapatkan keuntungan. Jangan memilih pasar yang sama, bahasanya begini. Kalau segmen pasar itu begini ya. Di Garut itu jumlah lulusan SD yang mau ke SMP atau Sanawiyah itu misalnya 100.000. Itu kalau kita itu mau sedikitnya perlu dicek berapa jumlah Sanawiyah dan SMP di Garut. Ya. Yang memperebutkan balong lalu sarwa di jero balong katanya. Lalu sarwa di jero balong. Gesmah terbatas kalau masih degi-degi guna. Lumayan ya. Rumah upan apa? Biasanya kalau upan lebih jago, mancing lebih jago, masak upan lebih jago, lebih benar harusnya. Tapi yang misalnya mancing kaya kalau upan menang kan. Dan memang tidak ada daerah tarik yang bisa disantap pulau saja. Ya akhirnya yang modal kita tuh mancing. Tuh mana aku halus gitu. Menarik untuk ikan-ikan memakan kita. Namun orang minum mancing buang-buang waktu lah. Itu makin utama menang itu. Namun jadi ketika aja kalau itu karena memang rewel laut nah sebenarnya betul mau benang apa kain lah bukan kain lah. Tapi kalau persoalannya misalnya jumlah laut itu semakin kecil, kolamnya gede, memancing area bisa. Logika mungkin begitu ya. Jadi kayak modal mengembangkan atribut. Jadi kadang-kadang sama dengan kita mengelas susah diri cuma sekedar memancing. Jenama pakai esem, pakai naon. Saya malah memancing ya. Sekarang belum mancing mania yang suka nyuruh umpan segala macam lah gitu ya. Tai kotok ya. Sebagai ya gitu kan. Gimana kita bisa mancing supaya bisa di umpan kita di. Jadi meskipun setiap orang punya kualitas tergantung setiap orang punya tidak sama, tapi kecenderungan manusia ini selalu berkumpul
ada kelompok-kelompok bersama-sama, kelompok-kelompok yang memiliki perspektif ya. Orang kaya cenderung berkumpul dengan orang kaya, ya. Profesi tertentu mungkin selalu berkumpul dengan profesi tertentu. Orang penyuka kendaraan saja selalu ingin berkumpul bersama-sama, misalnya Komunitas. Brio entusias, orang yang suka mobil Brio, tentunya, ada kesini, tentu orang baru, orang mana, Brio, Jambore, mobil Brio. Iya kan, motor juga ada yang Vespa. X-Max, N-Max. Yang saya tahu begitu ya. Yang saya tahu, kecenderungan padahal ke Warau, atau orang Cikajang, orang mana, panik itu. Tapi ketika di toel dengan atribut itu, dia mulai tanya. Lalu kalau misalnya nanti kita tahu bahwa ada entusias ini, bahkan kita menjadi penggagas kelompok-kelompok ini, di dalamnya kita bisa jualan dong aksesoris mobil Brio, aksesoris motor N-Max. Ya, kita bisa dapat tuh. Meskipun berbeda-beda, ada manufacturing based approach. Jadi kualitas ditetapkan oleh organisasi, bukan konsumen. Kira-kira ini bagus nggak dalam konteks pendidikan? Bagus sekali. Perspektif itu bagus nggak? Tentu bagus sekali. Jelek. Harusnya kebetulan masyarakat butuh ini, kita menyediakan service sesuai dengan kebutuhan. Ya kan kepuasan itu bukan kepuasan pemilik usaha atau pemilik sekolah, enggak. Tapi kepuasan konsumen. Yang akan menjadi output dan outcome itu bukan pemilik. Jadi pemilik mah bukan outcome, jadi income kan. Tapi bagi konsumen itu output dan outcome-nya apa yang terjadi. Jadi harus konsumen base atau user base. Itu yang meskipun masyarakat itu dengan keterbatasan pemahaman terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, kita juga harus bisa menentukan minimal standar minimum harus kita tentukan. Standar proses harus ada berbasiskan manufaktur. Jadi tahapan-tahapan tentang pendidikan tidak teratur, udah masuk kelas 1 SD tiba-tiba tahun baru di kelas 4 itu ada aturan diatur berdasarkan standar-standar yang kita bentuk, dan konsumen memahami itu. Konsumen bisa ada, tapi lebih ke karena kita bicara satisfying, kepuasan. Pemerintah juga adalah konsumen pendidikan. Pada aspek lain dia bertanggung jawab melakukan penyelenggaraan pendidikan, tapi juga pemerintah menjadi konsumen pendidikan. Itu dari mana pendidikan? Tanggung jawab dan penerimaan, value based approach, kualitas dari segi nilai, dan ada yang begini di kepala kita kan selalunya. Ada harga, ada kualitas di kepala kita ya. Kita sudah lama seperti itu, mau beli barang sampai ini dijadikan gimmick marketing. Ada yang namanya tas dijual harga 400 juta, ada yang di Sukaregan modalnya mau 100.000, terbuat dari kulit dan sebagainya, mereka Hermes 400 juta. Nah, ini menjadi gimmick di kepala banyak orang, bahkan di kalangan tertentu. Can jadi sultan, can buka Hermes. Oh gitu ya? Benar nggak? Jadi digoreng-goreng, tahu nggak? Hermes itu di awalnya mereka itu jual
Jual tas itu tidak semahal itu dan hanya dijual terbatas kepada artis terkenal. Kalau bukan artis, mereka tidak mau jual. Pada masyarakat biasa tidak mau jual, hanya jual kepada artis. Lalu digunakan artis. Yang dia ngomongnya begini di awalnya, ini harga tas 400 juta, tapi kan Anda yang beli, oke lah Anda jual 100 juta, saya subsidi 300 juta. Oh yang bos ngomong gitu. Artis terlempangan, ngomong apa saya ini harganya 400 juta. Tadi omongkan yang menangis 400 juta. Bangunlah brand bahwa tas Hermes ini adalah tas yang hanya bisa dibeli oleh segmen orang-orang tertentu, bahkan hanya mungkin artis. Awalnya begitu, konsisten selama setahun. Setelah itu, ya, lalu dikembangkan lagi gini, beli tas Hermes yang special edition, harganya 12 juta. Kalau ini hanya dibuat spesial, jadi bisa jadi investasi, tahun depan bisa naik jadi harganya 200 juta. Kalau Anda jual, seperti apa yang dilakukan? Kalau dulu Rolex bisa dibeli oleh siapapun sekarang ya, tapi sekarang Rolex tidak setiap orang bisa beli Rolex sekarang. Bahkan Rolex hanya menjual kepada orang-orang tertentu hari ini. Dan kita bisa beli dari orang itu. Jadi bukan Rolex menjual kepada konsumen, dia menjual kepada orang-orang lain, lalu dibuatnya seperti special edition. Bahkan ada khas, misalnya Rolex itu dibeli oleh Ronaldo, ada gambar Ronaldo, sepak bola ya, sebagainya. Dan ini dibuat terbatas, Ronaldo dikasih gratis, yang lainnya itu dijual special edition. Harganya berapa? Orang yang bisa beli itu versi Ferrari misalnya, saya tahu Rolex begitu. Rolex versi Ferrari itu yang namanya Rolex versi Ferrari dibuat cuma 5 biji. Mungkin harganya ketika dijual awal cuma misalnya 100 juta, tiba-tiba bisa miliar orang cari-cari seluruh dunia karena memang di blow up bahwa kami menggunakan cuma 5 biji di dunia. Jadi sekarang mulai itu dari dunia. Jadi dibikin gini, dibikin segmen gitu ya, dibikin spesial. Jadi user besok. Pendekatan ini yang dilakukan karena nilai itu seolah-olah bagi kalangan tertentu. Nah, itu kurang lebih. Jadi mutu itu kadang-kadang diakali orang, karena setiap orang punya pendekatan yang berbeda. Itu menarik. Sekian sampai jam berapa? Ada waktu ya. Baik, nah ini dimensi mutu menurut Garvey. Ada yang disebut dengan performance atau kinerja berkaitan dengan aspek fungsional sebuah produk dan merupakan karakteristik misalnya. Jadi karakteristik tadi, atribut tadi. Sama, tidak sadar ketika kita memilih pasangan kita, atribut yang dilihat ya. Benar tak, Ji? Benar tak? Milih pemajikan semua, Ji? Kriteria. Empat nama Dan Bidun sana. Lidi Hani Jamaliha Sama Rehab. Atribut yang ada di setiap orang. Sama ketika juga kita melakukan apapun, memutuskan tertentu dan sebagainya, atribut selalu jadi. Bahkan begini ya, ibu-ibu kalau misalnya beli kerudung gitu ya, apa yang beli ini, kenapa ini belum saya punya, kan gitu. Bentuknya beda dan sebagainya. Bahkan kan jualan kerudung mah di blow up ya itu mana dia cara makinan dia, cara makinan dia, cara makinan apa yang buat coba di TikTok cara pakai kerudung ini, cara ujung-ujung mah jualan cara makinan sehingga menarik, penasaran. Dari cara pakai akhirnya jadi beli kerudungnya. Oh, kerudungnya dia bisa pakai gitu dan sebagainya. Feature, nah ini dia yang digunakan untuk mendapatkan fungsi dasar yang berbeda dengan produk. Fitur namanya handphone itu namanya. Saya beli tank kecil ini, yang saya perhatikan itu fiturnya apa? Fiturnya bisa media, karena banyak sekali tank yang bahkan mahal pun tidak punya kemampuan untuk bisa
terhubung dengan media. Karena ternyata teknologinya itu USB 3.0, USB 3 ke atas lah, 3,1, 3,2. Maka saya cari-cari itu di searching untuk beli untuk ngajar, ini untuk ngajar ya, rate-nya murah meriah untuk ngajar, murah lebih supaya bisa hapuskan kelas kemana tribun, bisa mau laptop murah ya. Bisa dipakai ngajar, berarti syaratnya USB. Fiturnya begitu, bisa digunakan gitu. Oh cari-cari ayo merah awal-awal apa gitu, murah meriah, apa tapi USB-nya begitu beli. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk dipakai ini kan kerja detik tuh ribut, tapi kan saya mau pakai ngajar. Kok dari umum apa gitu. Ini berarti fitur kadang-kadang orang terkait dengan mobil itu kan fiturnya yang kita. Lalu kehandalannya, nah ini dimensi mutu ya. Pak Ibu kalau misalnya bicara tentang penelitian terkait dengan dimensi mutu ya, mewujudkan mutu keunikan nanti dioperasionalisasi variabelnya kalau Bapak Ibu menggunakan dari teori Garvin. Ini dimensi ini aja, itu reliability, keandalan berkaitan dengan probabilitas kemungkinan suatu produk berhasil melakukan fungsinya setiap kali digunakan atau digunakan. Handal. Jadi handal itu kalau kita sekolah misalnya menawarkan lulusannya adalah taktis 2 juz, disebut variabel atau handal ketika lulusannya memang dipastikan tapi kalau tidak itu cuma 1,5 sebenarnya berarti tidak variabel mudahan ada gitu. Dan fungsinya lulusannya bisa mimpin sholat wajib, lulusannya bisa mimpin sholat jenazah, kan gitu ya. Ya harus bisa, jangan sampai nanti ketika lulus ternyata tidak bisa memimpin yang disampaikan tadi. Nah ini ketika subjektif dengan nilai estetika yang terkait dengan pertimbangan pribadi dan preferensi itu tadi. Jadi yang namanya mutu itu kadang-kadang estetika. Itu yang namanya lukisan Van Gogh, harganya nggak masuk akal. Van Gogh ya. Kalau lukisan Van Gogh, harganya miliaran rupiah. Kalau zaman dulu ya, karena estetika. Para pelukis-pelukis yang hebat di dunia ini yang sudah pada meninggal kebanyakan ya, itu harga lukisannya sangat dan menjadi incaran bahkan banyak yang dicuri dan menjadi kebanggaan. Karena itu estetika, nilai mutu yang dirasakan. Seperti tadi saya bilang kalau itu bagian dari estetika awal etika preferensi mutu terkait dengan ini semua bisa dikelola sebetulnya. Jadi kalau kita pada aspek estetika apa yang bisa dirasakan menjadi sebuah perasaan. Contoh misalnya orang tua datang ke sekolah, tampilan sekolah awalnya mukanya itu sudah ini untuk buat kelas yang dikasih estetika ya bagian kayaknya ini benar deh dengan serius benar gitu ya sekolahnya bikin memuaskan para mahasiswanya dikasih kelas yang setapin warnanya diberikan apa nama? Tapi demi jutanya Murah tuh Pak? murah beli. Murah tuh. Iya. Gini loh ya. Ini logika. Ini menurutnya, tapi layak untuk dipikirkan lah cara perjalanan kita begitu. Anda kalau disuruh milih, kalau punya sekolah,
menerima siswa baru 50 dengan SPP 100.000 atau menerima 25 mahasiswa dengan SPP 1 juta. Ada tadi juta. 20 mahasiswa Pak. SPP 1 juta. Jadi kayaknya dari segmen yang ada sebentar yang beli dari segmen yang ada ini, saya yakin ada yang berani membayar 1 semester 12 juta. Cuman kita harus hitung, ada nggak di 50% dari sini? Lebih baik saya ngajar setengah di rumah, saya yakin akan lebih bagus. Kalau yang diterima juga dan dikelola juga sama dengan mengajar atau menerima siswa yang begitu banyak. Tapi untuk memastikan kualitas di mana-mana juga, nu kagero mah nu bakal agus. Karena semakin sedikit. Jadi kalau misalnya saya kalau dulu ya ketika rapat di yayasan ada sekolah-sekolah yang bilang, Pak, juga sedikit kayak kemana? Alus ya tak? Waktu namanya begitu kualitas ini. Kalau begitu buat, ada begitu kualitas siswa kurang kan? Banyak kualitas dengan juga siswa yang sepi. Untuk sepi menjadi sepi dengan jumlah sedikit. Justru kesempatan untuk menambah buat kita sanggup ikut lain. Lupa aja tadi. Mereka yang beli nanya, pada kira pakai. Tapi begitu ya. Lebih baik milih dengan ya kadang-kadang pendidikan dibisniskan ya. Ngomong apa? Ya wayang udah ada kualitas, ada Semakin besar gaji, semakin ikhlas. itulah cara kerja dunia hari ini. Cara kerja dunia hari ini. Sekolah bisa berdaya jika penerimaannya semakin baik. Guru bisa sejahtera, manusia penting optimal, outputnya akan semakin lebih baik jika memang betul-betul disaring. Betul tadi segala macam untuk terus gitu ya. Yang bala-bala, jualan bala-bala, kan itu punya pilihan. Sekolah atau buruk betul. Kan sekolah atau buruk gitu. Kalau buruk mungkin si bala-balanya Ngapokan. pilihan lah di filter berarti ada seleksi kemampuan dasarnya, lalu seleksi kemampuan ekonominya. Ya kadang-kadang kayak begitu ya. Disebutnya ada ayat ya kan mau gratis memanggal, kan gratis kan gitu. Bukan artinya dia tidak bisa sekolah, ada kok yang tidak. Tapi kalau misalnya pengennya lebih ya harus punya pengorbanan lah sedikit lebih. Memang alam dunia. Pemerintah menjamin bahwa setiap warganya harus bisa menikmati pendidikan. Tapi ketika ada pendidikan yang semakin bermutu dengan tuntutan yang berbeda, ya silakan. Kalau yang sesuai standar apa yang ditawarkan pemerintah? Kayak model BPJS, kayak model asuransi. Mau beli obat, ada obat yang namanya generik, dan obat Pak, dan mangga, beli generik, gitunya. Itu standar pemerintah, gratis, dicover oleh BPJS misalnya. Tapi lo ada nanti kabupaten, tambahan keluar duit, tapi di cover gitu. Itu pendidikan, itu kesehatan itu. Banyak kesehatan menang, pendidikan menang. Fit and finish yaitu kualitas yang dipersepsikan pelanggan. Ini sudah kita pelanggan berkaitan dengan perasaan pelanggan tentang profesi produk yang dibuat kualitas. Jadi nilai akhir dari sebuah produk. Berarti sudah beres kalau sudah begini. Ada 4 perkara sebuah pemutiara yang dapat bilang. Pertama, akal dibatalkan oleh amalan, agama dibatalkan oleh kasih, rasa malu dibatalkan oleh nama, sama sekali dibatalkan dengan benci.
Kemudian, jadi orang yang suka marah-marah artinya apanya? Ya. Nah, Jangan marah. Makanya kan begini. Harus lama. Menjelaskan sesuatu. jika Anda marah, suruh duduk dulu, duduk. Kalau nggak duduk, tidur aja dulu, jangan putuskan. Jangan putuskan dulu, bahaya. Karena diharapkan apa? Amarahnya sudah hilang, akalnya kembali, maka dia akan lebih bijak dalam memutuskan. Kalau sesuatu yang besar, apa-apa enggak. Tapi ya, karena asut atau apa? Bilang asut, malu oleh kamar. Ya, orang sama dulu yang tidak mau ya. Ya, zaman Ainama, ciri ini nukar sapu saya benar betul nama ngebel hati setiap tebal kaya sapu. Ya, DKB, tapi sebanyak orang yang kaya benar, ini sudah tidak punya sama, menghalalkan segala. Dengan mencari kekayaan mau melakukan korupsi kan tidak punya rasa malu ya dengan ini juga dengan seni hidup maka tidak ada beda karena hidup akan itu Mas Apur baik itu ibu bapak yang saya hormati kurang lebih bahasa kita hari ini bisa menemukan bro Kenapa? ibu saya belum Ya, ya aku aja biar Jadi nanti dua mata kuliah materi satu. biar materinya bisa saya share di lamun butuh loh untuk Oh, pengen kata anak tuh apa? Nomor pagi. Iya, teman. dibangkitkan lagi. yuk ada yang mau ditanyakan Wajib. jadi butuh teh naon atuh Kesesuaian dengan harapan. sehingga bisa ada degree kepuasan dari siapa, dari konsumen. Siapa orang yang kepentingan terhadap pendidikan, siapa itu konsumen itu banyak, Termasuk negara. Tadi, orang tua, kepala sekolah, staf pendidikan, guru, pengusaha, negara, semuanya harus artinya yang terkait ya pihak yang terkait harus terpuaskan ya atau ngomong kita cukupkan saja pertemuan kita. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan. Ini absennya yang ingin mengingat